Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, tatkala seseorang ingin menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup baginya hanya sekedar menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Akan tapi di sisi lain, selain dia menjalankan perintah apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, dia juga harus berkomitmen, berusaha bersungguh-sungguh bahwasanya dia juga akan meninggalkan segala apa yang telah Allah haramkan kepadanya, meninggalkan seluruh dosa-dosa, baik dosa yang berkaitan dengan hati seperti hasad, iri, dengki, dosa yang berkaitan dengan lisan, berdusta, ghibah, mencela dan yang semisalnya, dosa yang berkaitan dengan anggota badan, mencuri, merampok, korupsi, ataupun dosa yang nampak ataupun yang tidak tampak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wadharu dhahiral itsmi wa batinah." Tinggalkanlah oleh kalian dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Sungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka akan dibalas oleh Allah dikarenakan apa yang telah dahulu mereka kerjakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang kita kenal dengan dosa kecil, ada juga yang kita kenal dengan dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar tersebut ada dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik artinya menyekutukan Allah dengan selainnya, khususnya dalam beribadah kepadanya. Seperti dia berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, dan segala macam bentuk ibadah yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah kemudian ia palingkan kepada selain Allah, maka ketahuilah dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan timbul tanda tanya. Kenapa dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling wajib dan yang paling layak untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Alasan yang pertama, karena dosa syirik merupakan dosa yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, kepada putranya yang telah Allah abadikan dalam firman-Nya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Kata Luqman, "Wahai anakku, jangan sesekali kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun." Karena kenapa? Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencuri adalah kezaliman, merampok adalah kezaliman, korupsi adalah kezaliman, tapi ketahuilah di antara kezaliman tersebut, dosa syirik merupakan kezaliman yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, Allah yang telah memberikan seluruh berbagai macam bentuk kenikmatan kepadanya, kemudian dia palingkan ibadah kepada selain Allah.
Ibarat hubungan orang tua dengan anaknya, orang tuanya yang telah mengasuhnya sedari kecil, orang tuanya yang telah menafkahkannya, orang tuanya yang telah membesarkannya, memberikan makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Kemudian lantas anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya, justru dia berbakti kepada selain kedua orang tuanya. Ini hubungan antar makhluk. Lantas bagaimana hubungan antara sang Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Tentu lebih agung lagi. Sungguh kedoliman yang sangat besar ketika seorang hamba telah Allah berikan kenikmatan kepadanya, kemudian dia palingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian alasan yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar, dosa yang paling wajib untuk kita jauhkan diri darinya? Karena pelaku kesyirikan telah Allah vonis sebagai orang yang paling sesat yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah sementara sesembahan-sembahan tersebut tidak mampu mengabulkan doanya bahkan sampai hari kiamat kelak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwasanya siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, artinya menyekutukan Allah, maka dia adalah orang yang paling sesat yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian alasan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena pelaku kesyirikan merupakan makhluk yang paling buruk dan yang paling jelek yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasara, begitu pula dengan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kemudian apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk dan sejelek-jelek makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, alasan yang keempat, kenapa dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan yang paling wajib dan paling layak untuk kita jauhkan diri darinya? Karena pelaku kesyirikan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah telah melaknat siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah. Kita tahu bahwasanya sesembelihan itu adalah bentuk ibadah dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, dan siapa saja yang menyekutukan Allah, dia akan mendapatkan laknat darinya. Laknat artinya orang tersebut akan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ketahuilah, siapa saja yang dijauhkan dari rahmat Allah, maka sungguh orang tersebut tidak akan mungkin beruntung selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian alasan yang kelima, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik ini tidak akan mungkin diampuni oleh Allah jika pelakunya belum bertobat hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik ini sangat mengerikan. Dosa satu-satunya dosa yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keenam, dosa syirik ini bisa menghapus dan melenyapkan seluruh amal ibadah seorang hamba. Pahala sholatnya, baik yang wajib maupun sunnah, pahala puasanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, pahala haji, umrah, sedekah, ataupun amal ibadah yang lainnya, seluruhnya musnah, hancur, tak tersisa dikarenakan dosa yang mengerikan ini, yaitu dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya amalan mereka itu akan musnah, hancur semuanya. Bahkan saking mengerikannya, Allah Subhanahu wa taala
senantiasa mewanti-wanti seluruh para nabi, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan begitu pula kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, kata Allah, maka sungguh amalanmu akan hilang hancur lebur dan engkau akan termasuk di antara orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat ini. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan yang paling layak dan wajib untuk kita jauhkan diri darinya? Karena pelaku kesyirikan itu akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka jahanam selama-lamanya tanpa ada ujungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah dengan suatu apapun, sungguh Allah akan haramkan untuknya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang yang telah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui akan bahayanya dosa syirik ini, maka sudah selayaknya bagi kita untuk menjauhkan diri kita dan juga kita jauhkan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari dosa yang sangat mengerikan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa mengerikannya dosa syirik ini, maka sudah selayaknya bagi kita untuk tetap merasa khawatir, senantiasa merasa khawatir akan terjatuh ke dalam dosa syirik ini, dan tidak pantas bagi kita untuk merasa aman dan merasa pede, percaya diri bahwasanya kita tidak akan mungkin terjatuh ke dalam dosa syirik ini. Lihatlah, contohlah Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, sang kekasih Allah. Beliau adalah seorang nabi yang pasti dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, beliau tetap khawatir akan terjatuh ke dalam dosa syirik ini. Sampai-sampai beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doanya telah Allah abadikan dalam firman-Nya, yaitu surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia, sudah dijamin masuk surga. Bahkan beliaulah orang yang pertama kali Allah izinkan untuk membuka atau memasuki pintu surganya kelak. Kendati demikian, beliau tetap berdoa kepada Allah agar dilindungi dan dijauhkan dari dosa syirik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa syirik dengan menyekutukan engkau dengan suatu apapun sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohlah nabi-nabi yang mulia ini. Beliau meskipun sudah dijamin surga oleh Allah, akan tetapi tetap merasa khawatir, tetap merasa takut akan terjatuh ke dalam dosa syirik ini. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada jaminan masuk surga. Hati kita ini lemah, hati kita ini berada di tangan Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka dari itu berdoalah kepada Allah agar Allah melindungi kita dari dosa yang sangat mengerikan ini. Dan tidak cukup dengan berdoa saja, kita harus senantiasa belajar menuntut ilmu agama ini, ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama maka Allah akan
memberikan taufik seorang hamba, khususnya kita pelajari tentang akidah, tauhid, begitu pula dengan lawan tauhid yaitu syirik. Kita mempelajari kesyirikan bukan untuk kita amalkan, akan tapi kita mempelajari kesyirikan dan bahaya-bahayanya itu agar bisa kita hindari. Sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk aku amalkan, akan tapi aku mengenal keburukan agar aku bisa terhindar dari keburukan tersebut. Waman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari suatu kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka dari itu, masyarakat muslimin, mari kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, meminta petunjuk kepadanya, dan juga senantiasa kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama ini, khususnya ilmu agama yang bersifat fardu ain, yang wajib untuk kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, khususnya dosa syirik ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewafatkan kita di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'a wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.